Apa kabar orang yang kepanasan? Salam akal sehat bagi yang kedinginan. Karena Al-Quran hanya dipahami oleh orang-orang yang beriman. Oke, di sini saya ingin melanjutkan apa yang saya tahu ketika saya belajar di Mahat Al-Zaitun. Oke, yang terkait tentang azan. Orang yang bilang itu katanya azannya beda lah, azan sesat dari mana? Apakah melanggar fasohah? Apakah melanggar tajwid? Apakah melanggar makhrajul huruf? Enggak, itu semua sudah sesuai kok. Yang pas di 3 harokat, hayya ala sholah gitu kan, itu ada panjang-pendeknya, itu persen bener semua. Asyhadu an la ilaha illallah. Di sini saya nggak mau permasalahan tentang adzan ya, karena nggak jadi permasalahan. Tapi di sini adzannya itu banyak menyalahi aturan dari sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama saya pengen komentarin, adzan itu disunnahkan untuk menghadap kiblat. Tapi di situ saya lihat muadzin menghadap jamaah. Kemudian saya lihat ketika hayya ala shalah tidak menoleh ke kanan, tapi malah mengangkat tangan seperti ini, maka tidak ada anjuran dari sabda Rasulullah SAW, dari ajaran manapun di perspektif pandangan Islam. Makanya itu bisa jadi pencetus mazhab Bung Karno. Dan yang namanya azan itu sifatnya itu menggerakkan hati, menggerakkan jiwa, memberikan semangat, bukan mendayu-dayu. Dan kemudian intonasi itu dalam analisis memperlihatkan sebuah momen. Apakah seruan itu dipanggil untuk berperang atau untuk menunaikan salat? Sedangkan maja'a minal jamil jamilun, sesuatu hal yang datang dari Allah yang maha indah, maka itu indah. Maka seruan adzan untuk salat itu hakikatnya indah. Dan juga saya males banget ngomentarin orang yang nggak sesuai dengan capability-nya dalam mengomentari hal ini. Yang orang-orang azan sampai 10 menit, itu tahu itu harokatnya 1000 kali. Itu kalau yang saya paham ya, dengan panjang pendek itu sudah salah. Dan di Mahat azan yang dipakai itu ya azan Bilal. Azannya sesuai dengan Bilal. Saya nggak tahu Bilal siapa, apakah Bilal bin Rabah yang disebutkan? Bukan yang dayu-dayu sampai 10 menit tuh, ngapain aja lama-lama. Sifat itu mengatakan hati. Sampai dikatakan adanya 10 menit sampai 1000 harokat. Oh, pendidikan ini yang didapat menjadi seseorang kadzab, dusta. Dan saya cukup kaget sih, seusia gini aja udah bisa ngelabuin umat. Astagfirullah. Gimana nanti? Kan katanya pakai adzan Bilal bin Rabah. Saya nggak tahu Bilal bin Rabah yang dimaksud siapa. Tapi kalau kita aplikasikan, gak usah jauh-jauh masalah seperti Bilal bin Rabah, tapi kita aplikasikan dengan segala kesunahan menurut kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madzahabil Imam Syafi'i. Apakah ini konkret gitu, sesuai dengan sunnah, apa malah menyalahi sunnah? Saya udah bahas di awal, itu banyak banget yang menyalahi sunnah dari segi ajaran Rasul. Sedangkan azan Bilal bin Rabah itu sesuai sunnah. Kita bahas nih terakhir, masalah intonasi bacaan nadanya bagaimana ketika Bilal bin Rabah melantunkan adzan. Ini yang melantunkan Syekh Hisham At-Tiyaroh, salah satu pemegang sanad terkuat di zaman era sekarang, adzannya Bilal bin Rabah. Tenang aja bro, nggak jadi permasalahan, tapi cuman Masjid Al-Zaitun nggak bisa jadi rujukan. Barakallahu fikum. Oke, yang selanjutnya tentang mazhab di Al-Zaitun. Tentang aliran apa yang di Zaitun. Kita nggak pakai aliran ke level, karena Al-Zaitun itu muara, karena visi misinya yaitu menjadi pusat pendidikan dan pusat toleransi dan perdamaian. Kan? Kok kenapa nggak pakai mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi? Ya itu mah pilihan dong. Dan kalau seandainya kita semua harus bermazhab dengan 4 imam itu, siapa yang menjadikan mereka sebagai imam? Dijelaskan di dalam kitab Hasyiah Al-Attar ala Syarhi Al-Mahalli ala Jam'i Al-Jawami. Seseorang ulama, seseorang alim yang mengetahui di bidang agama Islam itu menisbatkan diri dia terhadap mazhab tertentu. Loh, kita orang awam bro, orang awam. Yakin gak mau ngadut mazhab? Kamu pasti belajar hadith kan? Pastilah. Maaf cakap. Muhaddits ahli hadits ala syarti dunal Bukhari wal Muslim, maksudnya adalah Imam Muslim. Ala syarti dunal Muslim wal Bukhari, maksudnya Imam Bukhari. Itu menisbatkan diri mereka terhadap mazhab tertentu. Apa mazhabnya? Imam Muhammad bin Syafi'i, atau kita kenal Imam Syafi'i. Loh, kita ngambil hadits kemana? Pokok hadits yang dimana derajatnya nomor 1 itu muttafaqun alaih, yang di Imamain, yang maksudnya adalah diriwayatkan oleh 2 imam, Imam Bukhari wal Muslim. Ini bermazhab Syafi'i. Kedamaian dijaga dengan keutuhan agama.